Jadi begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penanganan COVID ini kan prioritas yang kita laksanakan yang pertama adalah terkait dengan kesehatan. Untuk membatasi supaya penularan atau penyebaran COVID itu bisa kita minimalisir. Nah, tentu ini nanti yang akan menjadi garda terdepan adalah teman-teman dari kesehatan. Sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa kasus yang ada, yang paling penting sekali lagi, saya kira banyak orang sudah menyampaikan, tetapi perhatian dari masyarakat itu masih belum seperti yang kita harapkan. Pertama, kaitannya dengan menjaga jarak. Kalau kita lihat memang di beberapa kalangan menjaga jarak itu sudah menjadi protokol wajib yang mereka laksanakan. Tetapi kita masih melihat beberapa kelompok masyarakat yang nampaknya belum disiplin terhadap protokol. Padahal ini adalah kunci keberhasilan kita. Misalnya saja, banyak masih kita temukan saudara-saudara kita di pasar tradisional, kecuali tidak berjarak, tetapi mereka juga tidak menggunakan masker. Mereka tidak sering-sering mencuci tangan. Mereka masih melakukan interaksi yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Ini hanya salah satu contoh saja di pasar tradisional. Hari-hari ini Jogja semakin banyak orang keluar rumah, di jalan-jalan banyak. Ini juga jadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian, sehingga harapannya kita sekali lagi, kecuali yang sangat penting mohon tidak keluar rumah dulu. Kalau terpaksa keluar rumah, tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Itu walaupun sebetulnya ilmunya itu sudah setiap kali kita sampaikan, tetapi kita melihat hari-hari, mungkin teman-teman melihat kan, hari-hari ini jalanan kita itu sudah mulai macet. Pada saat kita gaungkan pertama supaya tinggal di rumah, kita nggak pernah yang namanya antri lampu merah, tapi sekarang kita sudah banyak antri lampu merah. Tempat-tempat untuk jajan juga sudah mulai ramai. Nah, ini harapannya kita minta kepada masyarakat, bantulah untuk tidak melakukan perjalanan, tidak melakukan pertemuan-pertemuan, menjaga jarak, tidak boleh berkumpul dalam acara apapun. Itu kalau dari upaya kita untuk pencegahan. Yang kedua, terkait dengan penanganan sosial. Jadi hari-hari ini kita sedang menghitung dan mencocokkan data. Karena mekanisme bantuan sosial yang sudah kita canangkan itu berasal dari beberapa sumber dana dari desa. Bapak Menteri Mendes sudah mengatakan bahwa dari dana desa boleh dipergunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat di desa yang bersangkutan. Nilainya sama 600.000. Yang kedua, dari APBD 2 itu juga diperbolehkan untuk memberikan bantuan sosial. Dari APBD ini juga diperbolehkan. Dari dana IS juga boleh. Dari pemerintah pusat juga boleh. Bahkan pemerintah pusat itu masing-masing sektor sendiri. Ada sektor tenaga kerja sendiri yang PHK. Dari sektor sosial sendiri mereka yang dari keluarga tidak mampu. Dari perhubungan ada mereka yang terlibat di dalam usaha atau bekerja di bidang transportasi dan lain-lain. Nah, yang sekarang ini kita buat adalah supaya tidak ada duplikasi antara satu dengan yang lain, karena kita lebih mengedepankan semuanya akan mendapatkan.
Belum lagi yang juga mendapatkan secara rutin, ada PKH, ada sembako, itu kan secara rutin mereka sudah mendapatkan. Tapi nilainya perlu dilakukan top up. Itu yang kedua kaitannya dengan bantuan sosial. Tentu yang ketiga, kita berpikir bagaimana supaya ekonomi kita tidak semakin terpuruk, tetapi kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita lihat di beberapa pasar tradisional, itu ada beberapa komoditas yang justru lebih laris dibanding sebelum COVID. Gitu. Nah, ini tentu jadi persoalan kalau kemudian pada saat belanja di pasar tradisional terutama itu timbul antrian-antrian yang cukup besar. Lalu mana yang kita didahulukan untuk kesehatan? Ya, jadi hari ini tadi kita juga sudah bicarakan dengan teman-teman. Jadi yang sumber data itu kan ada sosial, ada tenaga kerja, ada UMKM ya. Kalau PHK dari pekerjaan formal itu kan di tenaga kerja, tapi PHK dari pekerjaan informal itu kan tidak ada. Maka yang bisa mendata adalah teman-teman dinas UMKM dan dinas Perindak. Lalu data dari perhubungan untuk mereka yang terlibat di bidang transportasi. Nah, itu baru kita satukan. Sangat penting adalah bahwa semua data yang masuk itu harus dilengkapi dengan NIK dan nomor KK supaya kita bisa menjaring nanti, kita search itu supaya tidak ada yang double. Jadi kalau kaitannya dengan ramainya jalan tadi kan sudah saya sampaikan, semakin banyak orang yang kemudian kehilangan perhatiannya terhadap persebaran COVID karena mungkin merasa semua baik-baik saja, tapi kan kita tidak tahu pada saat kita keluar itu kita bertemu atau berkontak langsung dengan orang yang potensi positif atau tidak, itu kan tidak tahu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di jalan itu ada dua. Yang pertama memang ada yang kurang perhatian terhadap pentingnya menjaga jarak, baik jarak fisik maupun jarak sosial. Yang kedua, banyak anak-anak orang itu yang jenuh selama di rumah kemudian jalan, tapi pada saat jalan itu memang nggak kemana-mana, yobong dulu ke kanan jalan. Malam juga ada saya lihat, tapi nggak ada satupun yang berhenti. Itu bagus saja, karena kalau dia ada di mobil dan mobil yang satunya lagi atau motor satu dengan motor yang lain tidak berboncengan, saya kira ini masih aman-aman saja. Tetapi kalau kemudian dia melakukan aktivitas berkumpul, itu yang tidak boleh. Teman-teman dari penegakan hukum, ada Pol PP, ada polisian, ada TNI, Polri, itu membubarkan. Sampai dengan periode minggu kemarin sudah sekitar ada 1.500 lebih kerumunan yang dibubarkan oleh teman-teman polisian maupun Pol PP. Jadi harus dibubarkan. Kecuali kalau kita ini sudah PSBB, kita boleh kasih denda, kita boleh kasih hukuman gitu. Tapi kalau sekarang kita bentuknya masih preventif, dibubarkan gitu. Pembatasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk surat edaran gubernur tetap berlaku pada saat nanti ada Ramadan dan Idul Fitri. Kementerian Agama maupun Kanwil Agama juga sudah membuat peraturan surat edaran yang isinya bahwa diminta untuk tidak melakukan kumpul-kumpul dalam rangka acara-acara keagamaan maupun acara adat yang ada di masing-masing masyarakat yang berbeda-beda, tetapi intinya tetap untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak orang. Itu tetap kita berlakukan. Nanti kita lihat kalau memang ada celah yang belum masuk di surat edaran gubernur, surat edaran Kemenag maupun MUI, nanti kita akan evaluasi, kita akan lakukan pembuatan surat edaran baru. Saya kira di peraturan Menteri nomor 6 tahun 2020 juga sudah diatur bahwa sholat berjamaah itu ada aturannya sendiri, menghindari kumpul-kumpul itu sudah diatur. Saya kira dipedomani saja peraturan Menteri Agama nomor 6 tahun 2020. Ya, jadi untuk kegiatan fisik yang ada di APBD sudah kita hentikan semua.
khusus untuk yang harus kita kerjasamakan dengan pihak lain, maka penghentian itu kita koordinasi dengan yang kerjasama dengan kita. Nah, kasus di mana Rapida yang akan dipakai untuk Piala Dunia U20 ini, teman-teman di Dinas Dipora sedang konsultasi koordinasi dengan FIFA dan PSSI dengan usulan kita tidak melanjutkan pembangunan Mandar Kerida. Pertama, karena dari sumber dananya itu akan kita pergunakan untuk penanganan COVID. Yang kedua, dari sisi pekerjaan yang cukup besar, sangat mungkin nanti akan ada pengerahan tenaga-tenaga yang protokol kesehatannya sudah diatur. Jadi nanti kita tunggu hasil konsultasi, karena kita harus memberitahukan kan, kalau Jogja nggak jadi itu terus mau dipindahkan kemana, misalnya itu kita, karena sudah ada kerjasama, maka itu harus kita batalkan bersama juga. Ya, memang untuk rapid test selama ini kita masih menggunakan untuk tenaga medis dan beberapa orang yang kita pandang penting untuk dilakukan rapid test, dan pemerintah daerah juga sudah minta kepada teman-teman di lingkungan medis apakah kita perlu rapid test untuk masyarakat atau tidak. Saya kira kita masih dengan pola seperti yang kemarin, tetapi untuk pengadaan rapid test kalau tidak ada bantuan dari pusat, tentu kita sekarang sudah pesan untuk rapid test dalam rangka untuk lebih memperbanyak tes-tes yang dilakukan dengan rapid test. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya kapasitas laboratorium PCR kita sudah cukup dibandingkan dengan tempat-tempat lain, karena kita punya tempat 3 laboratorium yang kapasitasnya sudah cukup bagus. Sebetulnya kalau kita lihat dari kemampuan atau kapasitas lab kita, paling tidak 4-5 hari terakhir ini kita sudah cukup cepat untuk bisa melakukan tes PCR, sehingga para PDP yang dirawat di rumah sakit itu langsung bisa kita ketahui apakah dia positif atau dia negatif. Kalau dia negatif kan kita geser ke kamar perawatan biasa. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dari kamar yang sekarang ini sebetulnya masih cukup untuk perawatan pasien dengan kamar isolasi di rumah sakit di DIY masih cukup banyak yang belum terisi. Sementara masa tunggu PDP yang diperiksa juga makin hari makin cepat. Karena kalau sekarang ini bisa kita lihat PDP yang hasilnya sudah keluar itu sudah cukup banyak, sehingga justru kamar-kamar yang kemarin diisi oleh mereka yang PDP kita curigai positif COVID itu malah kosong. Kemudian bisa dipergunakan untuk yang ada PDP yang kita curigai baru. Kalau kita lihat yang sekarang kayaknya angka kita kan cukup landai ya. Misalnya aja kemarin kita tambahan positifnya 1, tetapi yang sudah ketahuan negatifnya cukup banyak. Ini kan sudah menggambarkan bahwa kondisi kita semakin hari ini sudah bisa kita harapkan sebagai pertanda untuk turun. Tapi itu tidak boleh kemudian kita mengendorkan perhatian kita untuk selalu menjaga jarak. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai hari ini kita melihat angka positifnya tidak merangkak, tetapi kemudian kita mengendorkan perhatian kita. Karena sangat mungkin nanti mendekati Lebaran kita akan kedatangan banyak orang dari luar daerah. Jadi yang saya harus sampaikan kepada masyarakat, tidak mungkin rumah sakit dan dokter itu memberikan informasi palsu. Dinyatakan negatif itu pasti sudah dilakukan pemeriksaan lab lebih dari 1 kali terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu, karena sesungguhnya para tenaga medis, ada perawat, ada dokter itu adalah garda terdepan dari penanganan COVID ini, saya kira menjadi tidak elok kalau ada masyarakat yang menolak terhadap kehadiran mereka ke rumah. Dan pasti karena mereka adalah tenaga medis,
sudah tahu bagaimana menjaga diri mereka masing-masing, karena sesungguhnya mereka di rumah juga punya keluarga, tidak mungkin dia akan mencelakakan keluarga masing-masing. Oleh karena itu tidak boleh ada penolakan kalau yang bersangkutan memang sudah dinyatakan negatif. Bahkan sama dengan kasus tidak boleh melakukan penolakan terhadap jenazah pasien baik yang PDP belum ada hasilnya maupun pasien meninggal karena sudah positif.